Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 249. Oke lah, nggak usah banyak mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sosok emas gelap tiba-tiba melesat menyerang Muzhen, Ye King, dan juga Tuo Bacang. Kecepatannya begitu mengerikan hingga ruang yang ada di sekitar mereka pun runtuh. Tuo Bacang menjadi target pertama. Dia segera mengaktifkan tubuh emas abadi dan menggunakan kemampuan pertahanan terkuatnya, yaitu teratai emas abadi. Namun satu telapak tangan dari sosok emas gelap itu langsung menghancurkan teratai tersebut dan membuat Tuo Bacang terpental hingga memuntahkan cairan merah. Setelah itu sosok emas gelap ini menyerang Ye King. Ye King pun mengeluarkan tombak berwarna merah dan menggunakan kekuatan alam Ashura, menciptakan ribuan bayangan tombak merah untuk menghentikan lawannya. Namun seluruh serangan itu sama sekali tak mampu menghentikan sosok emas gelap. Tubuhnya bahkan tidak terluka. Sementara itu satu pukulan balik dari sosok emas gelap yang merupakan tubuh abadi yang tak pernah mati ini membuat Ye King terhuyung mundur dan merusak tombaknya. Target berikutnya adalah Muzhen. Menyadari bahaya yang telah mengancam nyawanya, Muzhen segera mengaktifkan sayap Phoenix sejati dan menggunakan kecepatannya untuk menghindari serangan mematikan itu. Dia berhasil melarikan diri hanya beberapa saat sebelum akhirnya tangan dari sosok emas gelap menembus bayangannya. Di luar pagoda kuno abadi, para ahli yang telah menyaksikan kejadian itu pun langsung dilanda kepanikan. Mereka tidak memahami kenapa sosok emas gelap justru melakukan pembantaian, padahal sebelumnya mereka mengira tubuh abadi tak pernah mati akan memilih seorang pewaris. Bahkan King Yanjing dan juga Mahatian tidak mengetahui asal-usul sebenarnya dari sosok mengerikan tersebut. Karena sadar bahwa tidak ada seorang pun yang mampu melawannya sendirian, Mo Keiyu mengajak Muzhen, Ye King, dan juga Tuo Bacang untuk bekerja sama. Keempatnya kemudian mengeluarkan teknik terkuat masing-masing. Muzhen menggunakan teknik 8 Buddha, Mo Keiyu melepaskan kesengsaraan maha tak terukur, sementara Ye King dan juga Tuo Bacang melancarkan teknik terkuat dari keduanya. 4 serangan dahsyat itu kemudian bertabrakan dengan 4 pukulan dari sosok emas gelap, namun hasilnya justru mengejutkan semua orang. Keempat serangan mereka dihancurkan dengan sangat mudah, seolah-olah kekuatan mereka sama sekali tidak berada di level yang sama dengan sang lawan ini. Muzhen dan juga yang lainnya akhirnya menyadari bahwa mereka tidak mungkin mengalahkan sosok emas gelap tanpa munculnya seorang ahli di tingkat Sain. Namun sebelum mereka menemukan solusi, sosok emas gelap tiba-tiba mencengkeram kehampaan, merobek ruang dimensi. Dari dalam ruang itu pun muncul bintik-bintik cahaya ungu keemasan. Muzhen langsung mengenalinya sebagai sumber keabadian, energi yang seharusnya terkumpul di dalam pagoda kuno abadi. Yang mengejutkan, sosok emas gelap justru menyedot dan juga menelan seluruh sumber keabadian itu dengan paksa. Setelah melahap sumber energi keabadian itu, kekuatan dari sosok emas gelap semakin mengerikan. Muzhen mulai meragukan identitas dari makhluk tersebut. Jika benar dia adalah tubuh abadi, seharusnya pagoda kuno abadi menyalurkan seluruh kekuatan dari sumber keabadian padanya. Namun kenyataannya, energi yang keluar dari dalam tubuh sosok emas gelap ini justru terasa kacau dan juga bercampur aduk. Sosok emas gelap kemudian menatap Muzhen, Mo Keiyu, Ye King dengan tatapan mata serakah. Dia bahkan mengucapkan bahwa dirinya akan memakan mereka semuanya. Setelah itu, pengejaran brutal kembali dimulai. Keempat ahli tersebut tidak mampu melakukan perlawanan secara langsung, hanya bisa melarikan diri. Mo Keiyu bahkan sempat mencoba melawan dengan mempertaruhkan segalanya, tetapi salah satu tangannya berhasil direnggut oleh sosok emas gelap. Semakin lama sosok emas gelap itu terus menyerap sumber keabadian dari dalam pagoda kuno abadi ini. Setiap kali menyerap energi tersebut, kekuatannya semakin meningkat. Muzhen mulai menyadari bahwa makhluk ini mungkin memiliki tujuan lain ketika terus mengatakan menyatulah dengan dunia ini. Dia merasa kalimat tersebut mungkin berkaitan dengan pagoda kuno abadi, seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikan sosok emas gelap dari dalamnya. Kecepatan sosok emas gelap kemudian meningkat drastis. Dia hampir berhasil menangkap Muzhen, tetapi Muzhen berhasil menghindar menggunakan sayap Phoenix-nya. Target berikutnya adalah Tuo Bacang yang memiliki kecepatan paling rendah. Tuo Bacang segera menggunakan teratai emas
emas abadi kembali untuk bertahan. Namun kali ini pertahanan tersebut tak mampu menghentikan sosok emas gelap. Hanya dengan satu serangan teratai abadi itu terkoyak. Dan saat Tuo Bacang mencoba untuk mundur, dia menyadari bahwa sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dalam keadaan yang panik, Tuo Bacang berteriak bahwa dirinya mengundurkan diri dari dalam pagoda kuno abadi ini. Biasanya peserta yang memilih untuk mundur akan langsung dikeluarkan dari dalam pagoda. Namun kali ini tidak terjadi reaksi apapun. Tuo Bacang kemudian menyadari bahwa dia benar-benar terjebak. Sebelum sempat melakukan apapun, energi spiritual dahsyat menyerbu tubuhnya. Dalam sekejap saja Tuo Bacang dimusnahkan sepenuhnya. Sementara tubuh emas abadi miliknya berubah menjadi partikel-partikel cahaya ungu keemasan yang kemudian langsung ditelan oleh sosok emas gelap. Mu Chen, Mo Keiyu dan juga Ye King sangat terkejut. Mereka akhirnya menyadari bahwa pagoda kuno abadi kemungkinan telah kehilangan kendali akibat kemunculan sosok emas gelap ini. Artinya mereka mungkin tak bisa lagi keluar dari dalam tempat ini meskipun memilih untuk mengundurkan diri. Di luar pagoda, King Yanjing juga menyadari kegagalan dari Tuo Bacang untuk keluar. Dia meminta pada Mahatian menghancurkan pagoda kuno abadi demi menyelamatkan Mu Chen. Namun Mahatian menolaknya karena penghancuran pagoda kuno abadi bisa membahayakan tubuh abadi yang tak pernah mati yang berada di dalam sana. Perdebatan mereka akhirnya berubah menjadi bentrokan antar dua ahli tingkat sains, membuat seluruh wilayah ini bergetar. Sementara di dalam pagoda kuno abadi, sosok emas gelap kembali memilih target berikutnya, dan itu adalah Mo Keiyu. Mo Keiyu pun berusaha melarikan diri, tetapi kecepatan dari sosok emas gelap semakin tinggi. Dalam keadaan terdesak, dia mengeluarkan kompas roh bintang 8 dan menggunakan seni pertukaran posisi. Anehnya, teknik tersebut justru mengarah kepada Mu Chen, dan kini Mu Chen menghadapi ancaman yang baru. Bukan hanya sosok emas gelap yang mengejarnya, tetapi Mo Keiyu tampaknya berniat menggunakan Mu Chen sebagai pengganti dirinya untuk melarikan diri. Setelah menggunakan kompas roh bintang 8, Mo Keiyu berhasil mengubah posisi dari sosok emas gelap sehingga makhluk mengerikan itu justru muncul di depan Mu Chen. Mu Chen langsung menyadari bahwa dia telah ditipu dan dia berusaha melarikan diri menggunakan sayap phoenix-nya, tetapi kecepatan dari sosok emas gelap terus meningkat hingga semakin sulit untuk dihindari. Mu Chen kemudian menyadari bahwa dirinya berada dalam situasi yang hampir mustahil. Dia tak mampu melawan sosok emas gelap secara langsung, sementara pertahanannya juga tidak jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan teratai emas abadi milik Tuo Bacang yang sebelumnya telah dihancurkan dengan sangat mudah. Namun pengalaman bertahun-tahun membuat Mu Chen tetap tenang. Di tengah jalan buntu ini, dia akhirnya mengambil sebuah keputusan yang sangat berani. Ketika sosok emas gelap hampir menangkapnya, Mu Chen berhenti melarikan diri yang kemudian mengaktifkan tubuh emas abadi. Bukannya bertahan, dia justru memerintahkan tubuh tersebut untuk meledakkan dirinya sendiri. Ledakan dari kekuatan energi ungu keemasan yang sangat dahsyat langsung memenuhi seluruh tempat ini. Gelombang penghancur menghantam sosok emas gelap dan melemparkannya puluhan ribu kaki jauhnya. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terkejut karena Mu Chen benar-benar berani menghancurkan tubuh emas abadi miliknya. Namun pengorbanan tersebut memiliki harga yang sangat besar. Sumber keabadian milik Mu Chen juga ikut hancur sehingga dia tidak akan bisa memadatkan kembali tubuh emas abadi kecuali memulai kultivasinya dari awal. Di luar pagoda kuno abadi, King Yanjing yang melihat kejadian itu pun sangat marah dan panik. King Yanjing bahkan mencoba menerobos pagoda kuno abadi untuk menyelamatkan putranya, namun Mahatian menghadangnya. Keduanya kembali terlibat di dalam bentrokan sebagai ahli tingkat sains. King Yanjing kemudian menggunakan formasi dunia magma yang mengerikan, sedangkan Mahatian menahannya dengan kekuatan energi hitam dan putih. Mahatian berhasil meyakinkan King Yanjing untuk berhenti. Dia mengatakan bahwa Mu Chen belum tentu mati dan masih ada kemungkinan Mo Keiyu bisa menghadapi sosok emas gelap. Namun King Yanjing memberikan peringatan keras, jika sampai sesuatu terjadi kepada Mu Chen, maka dia tidak akan pernah ragu berperang melawan klan Maha Kuno. Sementara itu di dalam pagoda kuno abadi, sosok emas gelap kembali mengejar Mo Keiyu dan juga Ye King karena ledakan Mu Chen membuat sumber
keabadiannya tersebar, sosok emas gelap tidak mendapatkan energi tersebut dan kembali memburu dua orang itu. Di tempat lain, Muzhen ternyata masih hidup, tetapi kondisinya cukup parah. Tubuhnya telah berlumuran dengan cairan merah dan kekuatan spiritualnya melemah drastis. Dia merasakan kesedihan karena bertahun-tahun kultivasi tubuh emas abadinya telah hancur dalam sekejap saja. Namun Muzhen tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk menyerah. Muzhen kemudian memejamkan mata dan mulai menggunakan persepsinya untuk mencari sumber keabadian yang tersebar akibat ledakan sebelumnya. Karena energi tersebut berasal dari dalam dirinya, dia masih bisa merasakan keberadaan dan juga lokasinya. Ternyata ledakan tubuh emas abadi milik Muzhen mungkin bukan akhir dari kekuatan Muzhen, dan dia justru sedang menguji sebuah rencana berbahaya, mengumpulkan kembali sumber keabadian yang tersebar dan mencari cara untuk membangun kembali kekuatannya. Setelah meledakkan tubuh emas abadinya, Muzhen menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan. Sumber keabadian yang sebelumnya tersebar ternyata tidak lenyap. Energi itu justru diserap oleh pagoda kuno abadi dan berkumpul menjadi dunia ungu keemasan yang dipenuhi dengan sumber keabadian dalam jumlah yang luar biasa besarnya. Jumlahnya bahkan jauh melampaui energi yang pernah didapatkan oleh seorang Muzhen sebelumnya. Saat Muzhen mencoba memahami dunia tersebut, sebuah kesadaran kuno tiba-tiba mendeteksi keberadaannya. Cahaya ungu keemasan berkumpul dan membentuk sosok tua. Sosok tersebut memperkenalkan dirinya sebagai kesadaran dari pagoda kuno abadi ini. Dia mengungkapkan bahwa Muzhen berhasil masuk ke tempat tersebut karena keberaniannya meledakkan tubuh emas abadi di dalam situasi hidup dan mati. Muzhen kemudian menanyakan asal-usul dari sosok emas gelap yang selama ini menyerang mereka. Kesadaran dari pagoda kuno abadi akhirnya menjelaskan sebuah rahasia besar di balik pagoda kuno abadi ini. Ribuan tahun yang lalu Kaisar Agung Abadi membangun sebuah pagoda kuno abadi ini dan menyimpan tubuh abadi yang tak pernah mati di dalamnya. Pada saat yang sama, berbagai metode untuk mengembangkan tubuh emas abadi disebarkan di seluruh dunia seribu besar. Tujuannya adalah untuk memilih seseorang yang benar-benar layak menjadi pemilik dari tubuh abadi tak pernah mati, sekaligus mengumpulkan sumber keabadian untuk memperbaiki tubuh abadi itu. Namun selama puluhan ribu tahun ini, terlalu banyak sumber keabadian terkumpul di dalam pagoda kuno abadi, dan sumber tersebut berasal dari banyak orang yang telah mengembangkan tubuh emas abadi. Meskipun telah dimurnikan, sebagian energi ternyata menyimpan kesadaran yang terfragmentasi, dan kesadaran itu diam-diam menyerap sumber keabadian lainnya hingga akhirnya menjadi sangat kuat. Itulah asal-usul dari sosok emas gelap. Makhluk tersebut bukan tubuh abadi yang sebenarnya, melainkan sebuah entitas mutasi yang terbentuk dari sumber keabadian. Bahkan, dia telah menjadi seperti tumor ganas yang mengancam untuk melahap seluruh sumber keabadian dan pada akhirnya mengambil alih tubuh abadi yang tak pernah mati. Muzhen kemudian bertanya, apakah ada cara untuk mengalahkan makhluk tersebut? Kesadaran dari pagoda ini menjelaskan bahwa kekuatan dari sosok emas gelap sudah sangat besar. Tanpa adanya seorang ahli yang telah mencapai tingkat Sain, akan sulit untuk bisa menundukkannya. Namun masih ada satu cara, membangunkan tubuh abadi yang sedang tertidur. Mendengarkan hal tersebut, semangat Muzhen langsung bangkit. Kesadaran dari pagoda ini kemudian memperlihatkan tubuh asli dari tubuh abadi yang tak pernah mati yang telah tertidur jauh di dalam dunia berwarna ungu keemasan. Tubuh tersebut hanya berukuran sekitar 1 kaki, tetapi seluruh tubuhnya dipenuhi dengan simbol-simbol kuno yang memancarkan aura keabadian yang bahkan terasa jauh lebih kuat daripada seorang ahli tingkat Sain. Muzhen menatap tubuh abadi tak pernah mati dengan penuh kegembiraan. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya dia melihat langsung tubuh abadi yang selama ini menjadi tujuannya. Namun di luar kesadaran dari Muzhen, pertarungan pun masih berlangsung. Mo Keiyu menggunakan kompas 8 roh untuk kembali mengalihkan posisi dari sosok emas gelap ke arah Ye King. Ye King pun pada akhirnya terpaksa melakukan
melakukan hal yang sama seperti Mu Chen, yaitu meledakkan tubuh emas abadinya untuk bertahan hidup. Ledakan itu membuat Ye King terluka parah dan tidak mampu melakukan pergerakan. Dengan Mu Chen dan juga Ye King yang kini sama-sama terluka parah, Mo Keiyu melihat kesempatan untuk menjadi satu-satunya orang yang tersisa. Mo Keiyu pada akhirnya menunjukkan kartu traf yang selama ini dia sembunyikan. Dia menyadari bahwa sosok emas gelap memiliki sumber keabadian yang sangat besar. Jika berhasil mengendalikannya, maka kekuatan tubuh emas abadinya akan meningkat secara luar biasa. Sosok emas gelap kembali memberikan serangan pada Mo Keiyu, tetapi Mo Keiyu justru berdiri dengan tenang. Dia mengeluarkan sebuah jimat Santo Markus, harta langka milik klan Mahakuno yang dibuat oleh seorang ahli tingkat sains menggunakan esensinya sendiri. Di seluruh klan, benda seperti ini bahkan tidak lebih dari 3 buah. Kekuatannya setara dengan serangan seorang penguasa surgawi tingkat sains itu sendiri, tetapi hanya bisa digunakan 1 kali saja. Mo Keiyu kemudian meneteskan esensinya ke dalam jimat tersebut. Dalam sekejap saja jimatnya berubah menjadi bola api merah yang melesat menuju sosok emas gelap. Makhluk itu merasakan bahaya dan mencoba menghindar, tetapi bola api merah langsung menembus dahinya. Simbol berwarna merah kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya dan perlahan mengambil alih kesadaran dari sosok emas gelap ini. Sementara itu, jauh di dalam dunia ungu keemasan, Mu Chen berusaha membangunkan tubuh abadi yang tak pernah mati. Namun tekanan yang dipancarkan dari tubuh itu sangat mengerikan sehingga Mu Chen bahkan tidak mampu mendekatinya. Dia hanya bisa berdiri sekitar 10 kaki jauhnya. Mu Chen kemudian teringat dengan perkataan kesadaran pagoda kuno abadi ini. Tubuh abadi harus menerima dampak yang cukup kuat agar bisa dibangunkan. Mu Chen kemudian mencoba memberikan sebuah pengalaman dan juga emosi yang sangat kuat terhadap tubuh abadi tak pernah mati itu. Mu Chen mengirimkan gambaran tentang penderitaan yang pernah dia lihat di alam bawah dari dunia Raja Naga Putih ketika ras jahat asing bernama Ras Jahat Merah memperbudak dan juga membantai miliaran makhluk hidup. Dia berharap kemarahan dan juga penderitaan tersebut mampu membangunkan kesadaran dari tubuh abadi ini. Awalnya tidak ada reaksi, namun ketika Mu Chen hampir menyerah, tubuh abadi tiba-tiba bergetar. Cincin cahaya kuno mulai muncul di belakang kepalanya. Mu Chen langsung menyadari bahwa rencananya berhasil. Di sisi lain, simbol berwarna merah akhirnya menutupi seluruh tubuh dari sosok emas gelap. Mo Keiyu berhasil membangun hubungan misterius dengan sosok ini. Ketika dia mengulurkan tangannya, sosok emas gelap itu justru menundukkan kepalanya seperti boneka yang telah dikendalikan. Mo Keiyu tertawa penuh kemenangan. Dia yakin tubuh abadi tak pernah mati akhirnya jatuh ke tangannya. Sementara Mu Chen dan juga Ye King telah dikalahkan. Para ahli di luar pagoda pun terkejut dan mulai menganggap klan Mahakuno sebagai pemenang terbesarnya. Namun tanpa diketahui Mo Keiyu, situasi sebenarnya justru mulai berubah. Di dalam dunia ungu keemasan, mata dari tubuh abadi yang telah lama tertutup puluhan ribu tahun akhirnya terbuka perlahan. Aura keabadian sejati langsung memenuhi ruang itu dan tubuh abadi tak pernah mati akhirnya benar-benar terbangun. Sementara Mo Keiyu merayakan kemenangan dan Mahatian bersama dengan para tetua klan Mahakuno merasa kemenangan mereka sudah di tangan. Mereka belum menyadari bahwa Mu Chen justru yang telah membangunkan keberadaan yang selama puluhan ribu tahun mereka tunggu-tunggu. Setelah berhasil mengendalikan sosok emas gelap ini, Mo Keiyu merasa kemenangan klan Mahakuno sudah berada di depan mata. Dia yakin bahwa dengan kekuatan itu, klannya tidak lagi perlu takut kepada klan Buddha kuno. Namun Mo Keiyu masih memiliki satu urusan yang belum selesai, yaitu Mu Chen. Dia berniat menemukan dan juga melumpuhkan Mu Chen yang sebelumnya telah menghancurkan tubuh emas abadinya sendiri. Mo Keiyu akhirnya berhasil menemukan Mu Chen yang bersembunyi di dalam sebuah jurang. Kondisi dari Mu Chen sangat buruk setelah dia meledakkan tubuh emas abadinya. Tubuh Mu Chen penuh dengan luka. Kekuatan tempurnya juga telah menurun drastis. Melihat sosok emas gelap yang berada di belakang Mo Keiyu, Mu Chen justru tersenyum tenang dan meminta sesuatu yang mengejutkan. Berikan dia padaku. Mo Keiyu mengira bahwa Mu Chen sudah kehilangan akalnya
Dalam keadaan terluka parah dan tanpa tubuh emas abadi, Muchen berani meminta sosok emas gelap yang bahkan tidak mampu dikalahkan oleh gabungan beberapa ahli yang kuat. Mo Keiyu kemudian memilih memenuhi permintaan tersebut dengan cara menyerangnya. Dia memerintahkan sosok emas gelap untuk melenyapkan Muchen. Makhluk tersebut langsung melesat dan mengarahkan serangan dari telapak tangannya ke arah tenggorokan Muchen. Semua ahli di luar pagoda kuno abadi mengira Muchen akan segera tewas. Namun tepat ketika serangan telapak tangan itu hampir menyentuh Muchen, sebuah tangan bercahaya tiba-tiba muncul dari udara dan kemudian mencengkeram pergelangan tangan dari sosok emas gelap. Mo Keiyu langsung terdiam. Di samping Muchen kini telah muncul sosok misterius yang seluruh tubuhnya diselimuti cahaya berkilauan. Tidak seorang pun mampu melihat wujud aslinya dengan jelas, tetapi tekanan yang dipancarkan dari dalamnya sangat menakutkan. Hal yang lebih mengejutkan terjadi berikutnya. Sosok emas gelap justru menunjukkan rasa takut di wajahnya. Makhluk yang sebelumnya tidak terkalahkan itu meronta sekuat tenaga, seolah ingin melarikan diri dari sosok bercahaya tersebut. Namun hanya dengan satu gerakan ringan, sosok bercahaya itu pun langsung melemparkan sosok emas gelap puluhan ribu kaki hingga menghantam tanah dan menciptakan lubang raksasa. Para ahli yang berada di luar pagoda kuno abadi langsung gempar. Mereka tidak percaya bahwa makhluk yang selama ini dianggap tak terkalahkan di bawah tingkat sains ternyata bisa dihancurkan dengan begitu mudah. Bahkan King Yanjing, Futusuan, dan juga Mahatian dibuat terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Muchen masih memiliki kartu truf sebesar itu. Mo Keiyu sendiri merasa sangat dipermalukan. Kemarahannya berubah menjadi niat yang luar biasa. Dia segera mengaktifkan simbol suci yang telah mengikat sosok emas gelap dan memaksanya kembali untuk melakukan pertarungan. Simbol berwarna merah yang berada di tubuh dari sosok emas gelap itu mulai bergerak menuju matanya dan kemudian mata itu berubah menjadi merah. Sementara aura emas gelapnya melonjak dengan hebat, alam hampa bahkan mulai bergetar akibat tekanan dari kekuatannya. Mo Keiyu yakin bahwa sebelumnya sosok emas gelap hanya lengah saja. Dengan bantuan dari simbol suci yang terbentuk dari jimat miliknya, dia memaksa makhluk itu untuk mengeluarkan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Dan kini sosok emas gelap itu kembali berdiri dengan kekuatan penuh, bersiap menyerang sosok bercahaya yang berada di samping Muchen. Pertarungan antara tubuh bercahaya dan juga sosok emas gelap akhirnya dimulai. Mo Keiyu yang masih yakin bisa mengendalikan sosok emas gelap memerintahkan makhluk itu untuk menyingkirkan Muchen. Kekuatan dari sosok emas gelap telah meningkat sangat jauh setelah melahap begitu banyak sumber keabadian. Bahkan serangannya dianggap mampu melukai para ahli tingkat tinggi. Namun Muchen masih tetap tenang. Dia percaya bahwa sosok emas gelap hanyalah makhluk mutasi yang mencuri sumber keabadian dari tubuh abadi yang sebenarnya. Kini pemilik sejati kekuatan itu telah bangkit. Sosok emas gelap melancarkan serangan dahsyat. Gelombang energi emas gelap yang dipenuhi dengan kekuatan sumber keabadian menerjang tubuh bercahaya. Tetapi sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Tubuh bercahaya hanya mengangkat satu telapak tangan dan seluruh serangan itu pun langsung jinak, lalu diserap kembali ke dalam tubuhnya. Mo Keiyu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia kembali memerintahkan sosok emas gelap melakukan penyerangan dengan kekuatan penuh. Puluhan aliran energi berwarna emas gelap menyerbu seperti naga raksasa. Namun setiap energi yang mendekati tubuh bercahaya itu pun langsung melemah dan ditelan tanpa menimbulkan kerusakan sedikit pun. Muchen akhirnya memahami alasannya. Sosok emas gelap menggunakan sumber keabadian yang dicurinya, sedangkan tubuh bercahaya adalah pemilik asli dari sumber keabadian itu. Oleh karenanya, kekuatan dari sosok emas gelap tidak mungkin mampu melawan pemilik sejatinya. Menyadari serangan energinya tidak berguna, sosok emas gelap berubah menjadi raksasa dan menyerang menggunakan kekuatan fisik. Namun hasilnya tetap sama. Sebuah telapak tangan dari tubuh bercahaya mampu menghentikan pukulannya. Sosok emas gelap kemudian dihantam berkali-kali hingga tubuhnya terus terpental dan ukurannya menyusut menjadi lebih dari setengah. Para ahli yang berada di luar pagoda kuno abadi yang melihat melalui layar besar di langit
langit dibuat terpana. Bahkan King Yanjing dan juga Fu Tuzuan tidak mampu memahami entitas apa sebenarnya dari tubuh bercahaya itu. Sementara Mahatian dan juga para tetua dari klan Mahakuno mulai panik karena situasi yang mereka anggap sebagai kemenangan berubah menjadi bencana. Serangan bertubi-tubi akhirnya menghancurkan jimat simbol suci yang telah mengendalikan sosok emas gelap itu. Mokeyu langsung memuntahkan cairan merah. Dia kehilangan kendali atas makhluk tersebut. Setelah bebas, sosok emas gelap kembali merasakan ketakutan terhadap tubuh bercahaya dan mencoba melarikan diri. Namun tubuh abadi tidak membiarkannya pergi. Lingkaran cahaya misterius turun dan menyelimuti sosok emas gelap. Tubuh dari makhluk itu perlahan meleleh hingga akhirnya berubah menjadi sebuah inti berwarna emas gelap yang mengandung sumber keabadian dalam jumlah yang luar biasa besarnya. Tubuh abadi tak pernah mati kemudian langsung menelan inti tersebut. Saat inti ini ditelan, jutaan petir menggelegar dan aura mengerikan memenuhi pagoda kuno abadi. Para ahli tingkat sains yang berada di luar pagoda bahkan merasakan tekanan yang membuat mereka ketakutan. Pada saat itulah mereka semuanya akhirnya memahami sebuah kebenaran. Tubuh bercahaya milik Muchen ternyata adalah tubuh abadi yang tak pernah mati sesungguhnya, salah satu dari 5 tubuh Dharma yang asli. Sedangkan sosok emas gelap yang selama ini dianggap sebagai tubuh abadi hanyalah hasil mutasi dari kekuatan sumber keabadian. Mahatian pun langsung murka dan memerintahkan klan Mahakuno memasuki tingkat kesiapan tempur 1. Dia tidak terima karena warisan yang telah dijaga oleh klan Mahakuno selama puluhan ribu tahun kini justru terjatuh ke tangan dari Muchen. Namun Muchen tidak peduli ancaman itu. Dia menatap tubuh abadi tak pernah mati dan berkata dengan tenang, "Pergilah, rebut kembali sumber keabadianmu." Setelah tertidur selama puluhan ribu tahun, tubuh abadi yang tak pernah mati kini akhirnya kembali ke dalam dunia. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Mahatian dan juga orang-orang licik dari klan Mahakuno berhasil menghentikan Muchen dan juga merebut kembali tubuh abadi yang tak pernah mati ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.